Ya baik. Ibu kan sudah 8 tahun mengajar. Ya, tentunya kan Ibu sudah banyak pengalaman. Ya, coba dulu Ibu jelaskan dulu gimana Ibu memberikan pembelajaran itu dengan memakai ataupun berbasis teknologi. Biasanya Bu, saya itu melakukan kayak kita dari sini kan ada Infokus juga, jadi ya memakai komputer, proyektor, terus buat desain kayak PPT gitu Bu. Terus nanti dimasukkan kayak video pembelajaran atau video dari YouTube yang bisa dilihat oleh siswa supaya siswa tadi nggak berfokus sama materi aja, jadi nggak biar supaya nggak bosan. Jadi ada ice breakingnya gitu-gitu lah Bu. Seperti itu Bu. Ada infokus atau ada PP, apa ya, apa namanya, PowerPoint. Iya Bu. Kemudian ada lagi permainan, gitu. Iya, iya Bu. Hmm. Oke, kalau misalkan Ibu menghadirkan misalkan sebuah teknologi berbasis misalnya PowerPoint ataupun permainan-permainan yang lain, itu saran para sarannya di sekolah sudah tersedia, Ibu? Alhamdulillah sudah Bu, udah ada semuanya. Tinggal kitanya sebagai guru. Oh, sudah ada semua ya. Oke, oke. Ibu pernah melakukan pelatihan seperti itu, misalnya ketika kita melakukan pembelajaran, ada pelatihan-pelatihan dalam menggunakan misalnya aplikasi ataupun teknologi-teknologi yang lain. Ibu pernah pelatihan seperti itu? Kalau untuk pelatihan sendiri sih Bu, dia dikhususkan kami untuk siswa kelas 5 Bu. Tapi itu pun dalam untuk pembelajaran untuk asesmen anak kelas 5. Jadi kita perkenalkan untuk perkenalan komputer, menghidupkan, menggunakan gitu, seperti itu, Bu. Kalau itu masih memakai ya, memakai misalnya alat-alat teknologi, bukan apa namanya, itu masih tahap dasar itu memperkenalkan Iya. teknologi, membuka gitu, menggunakan. Maksud Ibu misalkan ada pelatihan-pelatihan, misalkan Ibu diutus dari sekolah melaksanakan pelatihan untuk apa nanti supaya dapat nanti melaksanakan pembelajaran memakai apa namanya teknologi-teknologi yang terupdate seperti sekarang ini. Oh, kalau seperti itu enggak terhadap siswa, Bu, terhadap guru diutus. Iya terhadap guru, maksudnya kan terhadap guru. Maksud Iya, Ibu, iya, Bu. Ibu Sari. Nah, kalau seperti Pernah. itu pernah Bu, tapi di sekolah sendiri sih Bu, karena kan kayak Sari kan nggak hanya merangkap sebagai guru agama aja, jadi Mm-mm. Sari pun megang kantor untuk di kecamatan, jadi sering pergi pelatihan. Jadi ketika Sari pulang pelatihan itu disuruh kepala sekolah untuk mensosialisasikanlah kepada guru-guru ya Pinomat untuk guru Hmm. 1 SD itu dulu gitu. Untuk Iya. cara Ja- bagaimana Oke, oke. Oke, baik. Jadi bentuk apalah pelatihannya itu? Misalnya pelatihan menggunakan ini gitu. menggunakan Pelatihan apalah Canva, yang Bu. menggunakan Canva. Iya, Bu. Berarti guru-guru di sana sudah dilatih yaitu dalam proses pembelajaran menggunakan media Canva ya, Bu Iya, ya. iya, Bu. Selain menggunakan Canva ada lagi yang pernah dilatih. Eh, Kalau selain Canva sih, untuk memperkenalkan kayak pembuatan PPT lebih mudah eh, untuk dari Gamma, Bu. Oh gitu ya. Oke. Tapi itu memang sudah diterapkan di kelas ya, Bu. Bu, Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, baik. Ya baik, kita lanjut Ibu. Di dalam pembuatan modul ajar itu tentu di sana kan ada langkah-langkahnya ataupun ada komponen-komponen yang dituangkan di dalam modul itu sendiri. Coba dulu Ibu sebutkan komponen-komponen apa saja yang dituangkan dalam pembuatan modul ajar. Dalam modul ajar itu, Bu, eh, kayak ada identitas, terus kompetensi awal, kayak profil Pancasila, sarana prasarana. Terus kayak eh, kita mau pakai metode apa, PBLK atau PJBL gitu. Ya harus lengkap Ibu ya. Jadi di dalam
komponen-komponen pembuatan modul ajar itu, yang pertama ada identitas, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada ATP-nya, ada model pembelajaran yang dihadirkan, ada metode pembelajaran juga, kemudian ada media juga, seterusnya ada asesmennya, kemudian ada sumber-sumber bacaan ataupun sumber-sumber belajarnya, saran prasarana dan semuanya, ya. Jadi itu merupakan sebuah komponen-komponen yang secara komprehensif yang memang harus dibuat dalam modul ajar. Jadi modul ajar itu merupakan suatu rambu-rambu ya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, lanjut. Di dalam di dalam pembuatan modul ajar itu ya, Ibu, tadi seperti komponen-komponen yang sudah disebutkan bahwasannya di sana ada model pembelajaran juga yang dituangkan. Coba dulu Ibu sebutkan model pembelajaran apa yang dituangkan dalam modul ajar itu. Dalam modul ajar, Sari menggunakan model dari PBL Problem Based Learning. Dia karena kan kenapa Sari ambil dari PBL? Karena kan mengorientasi siswa bisa membimbing, mengembangkan kreasi anak di dalam PBL tadi, Bu. Terus setelah itu Sari bisa untuk mengevaluasi apa yang dilakukan oleh anak tadi di dalam materi yang Sari berikan, gitu, Bu. Jadi intinya dalam PBL itu peserta didik dihadapkan kepada suatu masalah. Jadi dihadapkan kepada suatu masalah, maka peserta didik itu bisa mengolahnya, mengolah informasi-informasi, ataupun bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada melalui kerja kelompok ya, melalui diskusi, melalui nanti ada ada kerjasama antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, ada kolaborasi ya. Itu dia. Jadi di sana PBL itu menekankan kepada itu untuk memecahkan suatu masalah, dan peserta didik itu memang dihadapkan kepada suatu masalah nanti yang akan mereka pecahkan, bagaimana mencari solusinya. Sebenarnya PBL dengan PJBL itu hampir sama, yaitu peserta didik dihadapkan kepada suatu masalah. Kalau PBL dia tidak menghadirkan suatu produk, tapi kalau PJBL yaitu menghadirkan atau menghasilkan suatu produk atau hasil karya daripada peserta didik itu sendiri, baik dia secara berkelompok ya, Ibu. Jadi memang di situ ditekankan peserta didik untuk dapat berpikir kritis ya. Karena langkah-langkah yang mereka gunakan itu merupakan langkah-langkah di mana itu bisa itu memunculkan memunculkan siswa untuk dapat berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir secara sistematis, berpikir secara logis, dan bisa menyimpulkan apa yang mereka kerjakan ya, menyimpulkan ataupun mengambil kesimpulan ataupun mengevaluasi. Baik, kita lanjut. Di dalam pembuatan modul itu juga tentunya Ibu sebagai seorang guru tentu di sana ada diterapkan ataupun ada dituangkan beberapa yaitu asesmen. Coba dulu Ibu sebutkan asesmen apa saja yang Ibu terapkan di dalam pembuatan modul ajar itu, kemudian kapan dilaksanakan. Asesmen itu Bu, asesmen diagnostik, formatif sama sumatif. Diagnostik ini di awal Bu, di awal pembelajaran. Kalau formatif dia perkembangan siswa. Perkembangan siswa selama proses belajar. Kalau sumatif dia mengukur seperti kayak kita ujian akhir semester Bu, mengukur siswa di akhir pembelajaran. Baik. Jadi ketiga asesmen itu ya, ada diagnostik, ada formatif, kemudian ada itu kan sudah sudah melalui pendidikan S1 kan Bu? Ya, Bu. Iya, jadi Ibu kemarin nggak belajar apa PTK, nggak belajar penelitian tindakan kelas. Belajar sih Bu, belajar. Cuma Iya, ya udah lupa.
Udah lama. Ya, oke lah. Baiklah, Ibu. Jadi masih saya kira kalau itu masih apa namanya, kita bisa belajar dari YouTube. Sebagai seorang guru harus update terus, Ibu. Iya. Bisa belajar dari YouTube. Apalagi Ibu kan masih muda. Biasanya orang-orang muda itu selalu update dengan apa perkembangan teknologi. Jadi bisa dari YouTube, bisa dari video, bisa dari sumber-sumber yang lain. Banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai referensi ilmu pengetahuan. Atau jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian tindakan kelas. Nah, bisa kita baca-baca, Ibu. Oke, baik. Mungkin itu saja, Ibu. Demikian saja, Bu. Oke. Terima kasih ya Bu atas bimbingan dan Ya, sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Oke, udah. Sadaqallah. صدق الله العظيم